Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahla umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika وسوف تسألون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. أما بعد. Fadilati Ustadzina Karim, guru kami Dr. Mu'aidillah Rasulullah Habibullah Ta'ala, Ustadz kami Ustadz Budi Azhari, dan seluruh jajaran para asatidzah sekalian, penyelenggara panitia dan seluruh sponsor, para asatidzah, para ustadzat, para duat, pengelola lembaga pendidikan, para aktivis, para wali santri dan calon bapak dan calon ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pada pagi hari ini mudah-mudahan hari yang bersejarah, yang sangat esensi sekali, bahwa kita pada pagi hari ini bukan berbicara idealisme tapi ancaman Allah. Kita kembali bertaubat kepada sebuah kezaliman yang sangat besar terhadap diri kita dan anak kita. Apa itu? Yaitu masa 15 tahun yang tidak berarti. Kita akan berbicara tentang tahun pertama sampai tahun ke-15, di mana tahun ini, pada saat ini, atau kita ini, hampir-hampir kita ini tidak mengalami sebuah metamorfosis, bahkan terkesan nganggur, atau mungkin bisa dikatakan mayyitun walau kana hayyan, dalam keadaan mati walaupun kita ini dalam keadaan hidup. Masyaallah muslimin rahmatullah. Nanti kita ini adalah talk show, jadi nanti waktunya setelah kita ngobrol lagi sama Ustaz Azhar, saling apa aja ngobrol. Jadi kita nanti, saya tidak 30 menit, nanti Ustaz Budi kalau ada hal yang perlu ditambah langsung beliau akan menambahkan. Kita akan mulai dari Bapak Ibu sekalian bahwa kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada dalil Al-Quran bahwa kamu itu mulia karena Quran, dan kamu akan terhina karena Quran itu. Pakainya demikian. Jadi kebangkitan Islam itu memang harus dimulai dari Al-Quran. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu ladzikrul laka, sebagai kemuliaan buat kalian, buat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa liqaumika, dan kaum kamu, baik Quraisy maupun bi'amatin nas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawfa tus'alun, dan kamu telah akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga lebih spesifik lagi, dalam riwayat hadis Rasulullah sudah sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dan kita mengambil salah satu athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berpesan, ya ma'syarul qurra, wahai para ahlul Qur'an, wahai para hufadzul Qur'an, irfa'u ru'usakum, tegakkan kepala kamu, bahwa engkau punya izzah, engkau punya kekuatan, engkau punya potensi untuk ke depan. Faqad wadaha lakum thariq, telah jelas masa depan kamu, prospek kamu itu jelas. Setiap kau pegang Al-Quran, maka engkau akan menjadi pemimpin, sebagaimana Dr. Mu'aid sering menyampaikan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan jadikan mereka para a'immah, para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh yahduna bil haqqi, yang akan memberikan petunjuk kepada yang hak. Cukup menarik ada korelasi Al-Quran surat Al-Baqarah saat awal dimulai, wa id qala rabbuka lil malaikati
inni ja'ilun fil ardi khalifah, berbicara tentang khilafah. Setelah iman, kemudian kafir, kemudian munafik, kemudian berbicara tentang khilafah. Ternyata juga selesai itu dari surat Al-Baqarah ini dilanjutkan dengan surat Al-Imran, berbicara tentang iman dan takwa. Pertama tentang takwa, karena dalam surat Al-Baqarah banyak bicara tentang takwa. Kemudian surat Al-Imran iman dan takwa, surat An-Nisa bagaimana membentuk sebuah tatanan masyarakat. Kemudian surat Al-Maidah berkaitan An-Nisa tatanan masyarakat keluarga, Al-Maidah makanan, Al-An'am pembersihan terhadap sistem syirik. Kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf pembersihan terhadap sistem syirik, kemudian At-Taubah dan Al-Anfal adalah jihad fisabilillah, dan kemudian di situ dia ayat kemudian disebutkan wadhkuru idh ja'alakum khulafa. Setelah khalifah, khulafa tentang khilafah. Jadi intinya Quran dimunculkan adalah dengan ketokohan. Bahkan ada keterikatan erat antara ini ja'ilun fil ardi khulafa wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh wa min qaumi 'ad, qaumi dan begitu terus-terusnya. Ini menunjukkan bahwa inti maqasid syariah dalam Islam salah satunya adalah munculnya para tokoh-tokoh, munculnya para orang-orang hebat yang akan merubah sejarah. Next. Wastaghfirul khairat la takun ayalan 'ala nasinya. Baik, next lagi. Cepat. Baik. Dari situ, teman, next. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab, sesungguhnya Allah akan mengangkat sebuah kaum ini dengan kitab Al-Quran dan merendahkan dengan yang lain. Artinya, kalau Allah ingin membuat Solo ini bangkit, Indonesia ini bangkit, maka akan muncul ribuan kitab dan jutaan kitab. Allahu Akbar. Jadi Anda saat hadir di sini, maka Anda adalah merupakan unsur kebangkitan dan boleh menciptakan Al-Quran. Allahumma ja'alna ahlul Quran ya arhamar rahimin. Tapi sebaliknya, apabila Allah ingin menghinakan sebuah bangsa, maka bangsa itu akan mulai melupakan Al-Quran dari next. Ini yang mungkin renungan kita secara menarik. Saya mungkin bisa menjelaskan juga kalau Pak beliau Pak Sirah. Ada hal dalam menarik yang ambil dalam sejarah. Saat dikatakan riwayat Ibnu Salah dalam khotimahnya bahwa ini akan disebut. Qala qatimtu ala Abdul Malik bin Marwan. Ini Daulah Umayyah saja, dimulai tahun 65 Hijriah. Putranya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam dan termasuk khalifah terhebat. Nanti Budi bisa menjelaskan di zaman itu. Kemudian dari Zuhri meriwayatkan bahwa beliau baru saja ketemu sama Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bertanya kepada Zuhri, seorang ulama besar, min aina qadimta ya Zuhri, dari mana engkau bepergian? Baru survei kemana? Qultu, kami datang min Makkah, dari Makkah. Kekuasaan Umayyah waktu itu besar, ya, khilafah yang besar. Kemudian beliau bertanya, wahai Zuhri, kamu datang dari mana? Dari Makkah. Qala, kemudian berkata, siapa yang memimpin Makkah, yang menjadi pemimpin yang ada di Makkah? Gubernur saja istilahnya. Gubernurnya istilahnya. Pemimpin Mekah di bawahnya gubernur. Maka siapa yang memimpin? Qala apa? Ibni Abi Rabah. Apa Ibnu Abi Rabah yang memimpin, ya? Yang berada di situ. Kemudian beliau bertanya, "Faminal Arab am minal mawali?" Pemimpin itu dari Arab atau dari mawali, dari budak? Langsung Marwan bilang itu. Abdul Malik bin Marwan bilang, ini dari orang Arab atau dari budak? Berarti bukan orang Arab, minal mawali. Maka kemudian Zuhri menjawab, qultu minal mawali, dari budak. Qultu minal mawali, qala bima wa bima sadahum. Apa alasan Anda mengangkat dia menjadi sial, pemimpin kalian, menjadi sesepuh kalian? Qultu bidiyana war riwayah, yaitu dengan diana war riwayah. Dalam riwayat yang lain karena Quran dan faraid. Karena Quran dan faraid. Kemudian kamu berangkat dari mana? Saya sudah keliling dari Yaman. Siapa yang memimpin Yaman? Qultu Tawus bin Kaisan. Kemarin saya datang juga
menceritakan tentang riwayat Taus bin Kaisan. Qala faminal Arab minal mawali. Ini orang Arab atau dari mawali? Orang Arab atau dari mantan budak? Mawali adalah budak yang dibebaskan. Qultu minal mawali. Dia adalah dari budak. Qala bimasa dalam apa alasan ahlul Yaman sekarang menjadi negara, dulu gubernur bawa pemerintahan. Sekarang apa alasan orang ahlul Yaman mengangkat mereka? Qala inna budaya bagi gitu ya. Kenapa alasan mereka sama dengan yang pertama? Karena Al-Quran dan Faraqih. Kemudian siapa yang memimpin Mesir? Maka yang memimpin Mesir adalah Yazid bin Abi Habib. Dia orang Arab atau orang Mawali? Maka beliau menjawab dia adalah orang Mawali. Kemudian siapa yang memimpin Ahlus Syam? Yang memimpin Ahlus Syam adalah Makhul. Apakah dia orang Arab atau minal Mawali? Dia adalah orang minal Mawali. Kemudian siapa yang memimpin Jazirah? Jazirah di mana Ustaz? Jazirah, ahli Jazirah. Ahli Jazirah. Jazirah apa? Mungkin bagian ini Bahrain sekarang ya. Bahrain. Maka beliau kan adalah Maimun bin Mahram. Apakah dia dari Arab atau dari Mawali? Kemudian siapa yang memimpin Ahlu Khurasan? Yang memimpin Khurasan adalah Dhahhak, ya. Yang memimpin adalah Dhahhak bin Muzahim. Apakah dia dari Arab atau minal Mawali? Huwa minal Mawali. Siapa yang memimpin Ahlul Khurasan? Dhahhak. Siapa yang memimpin Ahlul Basrah? Yang memimpin Ahlul Basrah adalah Al-Hasan bin Abil Hasan. Minal Arab atau minal Mawali? Minal Arab. Lihatlah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang kekuasaan besar itu, gubernur-gubernurnya ternyata di sini hanya disebutkan satu saja yang dari Arab, yaitu Ahlul Basrah. Yang lain adalah minal Mawali, seorang budak, legam, penampilannya tidak meyakinkan, tapi karena Al-Quran mereka menjadi Ahlul Basrah. Ada komentar? Baiklah. Saya cukupkan kemudian berikutnya next. Ya, saya lihat sekarang aplikasi aja yang ada, dan ini panitia meminta kita, dan sebenarnya masih saya yakin masih banyak lembaga-lembaga yang lain juga lebih tinggi dan lebih besar prestasinya. Di sini ada Ibnu Abbas luar biasa, kemudian ada Ma'had Salman Al-Farisi, kemudian ada Ma'had Baitul Hikmah, Baitul Quran, kemudian Ma'had As-Sultani dan Ma'had yang lain. Kita lihat prospek hufaz Al-Quran secara penyakit sekarang yang ada itu zaman dahulu. Sekarang kita meloncat sekarang. Prospek hufaz bidang akademik berdasarkan tulisan Mahathir Kalimah, ya. Yang pertama, maaf saya tidak kelihatan karena di situ. Yang pertama adalah Timur Tengah. Kita lihat siswa-siswa kita berada di Universitas Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Ini secara akademis. Karena orang ahli Quran itu biasanya syafaatnya banyak. Ahli Quran, nah kadang nggak dites. Saya dulu di Damaskus nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa apa-apa, kemudian tesnya nggak lulus. Pas wawancara, kamu bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Mana abuka, abuka. Bingung abuka maksud saya, maksudnya abuka itu ingin memperjelas lah abuka sabi. Nah, Abi Ahmad Raji, oh ya, kemudian kan hafidhan minal Quran, alhamdulillah hafidhu kullah. Iqra surat kata-kata, nah kelas tentang ngaji, yang ngaji langsung lulus. Jadi syafaatnya banyak, termasuk di Madinah Munawwarah ini juga orang akan mendapatkan syafaat yang banyak, terutama di Al-Azhar Cairo, alhamdulillah juga banyak di antara siswa kita. Kuliah dakwah India juga ada, sekarang menunggu S2. Ya, di Madinah bahkan sudah ada yang doktor, mengambil Ustaz Mu'in, ya, dan insya Allah potensi kita semuanya Ustaz Hakim Udin Salim, dia sudah doktoral. Kuliah dakwah ini seangkatan dengan angkatan kedua, dia sekarang magister Fakultas Syariah Universitas Al-Iman, di Sanaa, kemudian Universitas Kurdo, kemudian Universitas Abdul Nur, Damaskus, Syria, dari Nusa Dana, juga Universitas Al-Fatah, ya, Damaskus, kemudian Maroko, kemudian Universitas Islam Riyadh, Saudi Arabia,
juga baru berangkat ini saat kami jual untuk melaksanakan S2. Kemudian perguruan tinggi negeri Indonesia ITB yang paling banyak anak fakultas teknik industri. Pada saat ini saya sudah nggak tahu kok jalurnya begitu. Yang paling banyak anak teknik sama ini sampai kedokteran, teknik sama informatika. Itu anak-anak. Padahal di sana nggak pernah kita kasih motivasi entah nyasar atau nggak ada tempat yang lain. Saya juga nggak tahu. Tapi kenyataannya bisa masuk. Kemudian UPN juga masuk teknik industri, ada di situ satu kemudian putranya Soleh masuk di UPN pengecoran tulang. Ya. Kemarin tesisnya mengambil pengecoran tulang, dapat diterapkan di mana itu. Kemudian Indonesia, ini saya lupa di fakultas apa, UNS, fakultas kedokteran, pertanian, MIPA. Ya, karena Quran itu ya ada pertanian, ada pernikahan, ada apa ini, ada biologi, ada fisika, apa saja ada. Dan termasuk prestasi yang terbaik adalah nikah lebih awal, ini juga merupakan proses. UI, ya, informatika, ya, UI di informatika, kemudian IPB di ilmu bisnis. Kemudian prospek akademik dan lapangan, saya tambah lagi prospek akademik di dalam negeri adalah India, ya faktor termasuk banyak, hampir terbanyak ya. Urutan pertama di Tengah itu India, kemudian Yaman, lalu kemudian Mesir. Universitas Pajajaran, kemudian Undip, UI Malang, UNS, Fakultas Kedokteran sudah selesai. Kemudian Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian STIMIK Duta Bangsa, Politeknik Desa Bandung. Peran di lapangan kita lihat para ini ada yang menjadi ketat Al-Fatah PDI, Ustaz Agus Syarifuddin dan mendakwah dan mendirikan pesantren sebelumnya di Al-Furqan, Garut. Kemudian dua perintisan pesantren Baitul Hikmah Sukoharjo. Jadi anak-anak SMA sudah bisa membuat dan merintis pesantren Ahad Ali. Ya, kita lihat di pesantren Baitul Hikmah bersama dengan Dr. Rashid, Jazakallahu khair. Baitul Hikmah bersama Dr. Harun. Kemudian Baitul Quran Wonogiri bersama dengan Dr. Rashid. Ini juga alumni aliyah, tapi sudah siap untuk mendirikan pesantren tahfidz. Kemudian Ma'had Sukhari Salatiga Purbalingga, Ma'had Sukhari Salatiga, itu semua adalah pesantren yang didirikan oleh anak-anak Madrasah Aliyah dan Ma'had Ali. Ma'had Ibnu Katsir Jember, kemudian Ma'had Tahfidz Putri Az-Zahra Makkah. Ya, demikian. Kemudian next. Paling menarik ini, apa korelasi orang menghafal? Memang kalau melakukan tadabbur pasti akan menjadi intelektual. Kalau intelektual menang, pasti dia akan naik derajatnya. Tapi ada sisi yang lain, ternyata menghafal Quran tok saja, menghafalkan Quran saja tanpa makna, tanpa mengetahui, memahami saja, itu sudah berdampak. Terutama anak-anak kutab, walaupun belum. Pertama, apa itu anak-anak kutab kita yang mungkin ngapain anak-anak kecil suruh menghafal Al-Quran? Gitu ya, nanti aja. Setidaknya ada beberapa tinjauan kita lihat proses metamorfosis orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah secara rohani, ruhiyah. Yang pertama adalah janji dan kemuliaan dari Allah. Khairukum man ta'al dalam Quran wa alam. Inna hadzal Quran yahdil lillati aqwam. Inna Allah yaqul bi hadzal kitab aqwaman wa yadhur bi akhirin. Kemudian kedua, mendapatkan 4 keberkahan. Illa hafatzul malaika wa wasyiyat warahmah wa dzakarallahu liman 'inda. Kemudian apa lagi? Nazalat alaihi sakinah. Nazalat alaihi sakinah. Anak yang hiperaktif jadi gak hiperaktif. Tadi Ustaz dari mata berok yang anak hiperaktif baca Quran, nazalat alaihi sakinah. Makanya anak hiperaktif itu suruh ngapalin Quran. Gitu ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dia akan mendapatkan kasih sayang. Orang yang menghafal Quran itu penyayang. Itu Ustaz Jazari dari Kutab akan memberikan, saya merasakan sendiri anak-anak ini yang langsung dirasakan oleh wali santri, Pak. Anak kecil SD pijeti tanpa disuruh. Nanti kepingin teh ya, silakan. Kadang bikin minuman, kadang buat hadiah, blueberry 1 untuk abi bumi tercinta. Oh, saya murah, maka diriku dengan kasih sayang. Anak itu menjadi penyayang kepada orang tuanya. Memang karakter melawan masih ada, karakter anak-anak masih ada. Tapi muncul titik-titik sifat rahman. Wa masyadul rahmah, wa hafatul malaika, diri malaikat. Bayangkan anak menghafal Quran itu akan dijatuh oleh malaikat. Zaman sekuler, kapitalis ini sudah hilang konsep itu. Kembali kepada mati. Kita adalah ruhi. Kemenangan Islam itu dengan malaikat, perang Badar itu dengan malaikat, perang Uhud itu dengan
malaikat. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Fatabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'ba qadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Saat Allah mewahyukan kepada kaum muslimin bahwa engkau akan mendapatkan kemenangan karena bantuan malaikat. Berapa malaikatnya? Berapa malaikatnya? Apaan itu? Kalau saat Allah dengan malaikati musawwimin. Makanya otaknya 3.000, 5.000. Makanya otak anak-anak yang menghafal Quran jangan 3.000 kali lipat lebih cerdas dari orang biasa. Kenapa? Yang dampingi malaikat. Serius ini Pak, maka tadi Ustaz biasa saya terkesan sejak awal Al-Fatih menjadi khilafah, menjadi wali kota usia 14 tahun. Berarti kan sudah belajar ilmu akuntan, belajar konsep pendidikan, belajar konsep ekonomi, sudah menangani pabrik, sudah menangani industri, akan menikmati duta besar, membawai para profesor-profesor fakultas-fakultas, rektor-rektor usia 14 tahun. Kapan belajarnya? Malaikat ngajari. Wahafadzul malaikat wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut menjadi kemuliaan di sisi Allah terhadap seluruh malaikat yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah ruqyah syar'iyyah. Orang yang proses menghafal Al-Quran, dia akan meruqyah dirinya. Sifat-sifat syaitannya dan edaniyahnya dia. Kenapa? Karena syaitan itu membuat seseorang itu idiot. Dalam surat Kahfi, wa ma ansanihu illa syaitanan al-qur'an. Siapa yang orang menjadi pelupa? Karena ada syaitan yang masuk. Jadi yang membuat lupa itu syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Juga lupa terlalu pikir. Fa ansahu dzikrullah. Istahwada alaihi syaitan fa ansahu dzikrullah. Maka kalau unsur-unsur kotoran, misalnya folder itu dibersihin, itu lancar proses sembunyi. Maka kalau Anda pertama menghafalkan sulit, jangan putus asa. Itu lagi membersihkan setan. Dirinya dan setan orang tua. Kalau orang tuanya banyak dosa, biasanya anaknya agak abot lah. Dia sudah bisa memenangkan dirinya, tapi belum memenangkan setan kedua orang. Orang tuanya belum selesai baik. Dia harus membersihkan semuanya. Lalu selesai beres semua, itu maksudnya beban dari setan, dia ngapalkan cepat sejalan tol. Itu nyatanya demikian. Ada proses pendidikan ini. Awal susah ngapalkan seayat kenapa lama. Tapi begitu ada masa ternyata 3 ayat, 5 ayat, 6 ayat, setengah halaman. Jadi proses pembersihan syaitan di lingkungan sekitarnya ini. Kemudian yang keempat adalah pembebasan diri dari syaitan. Secara psikologi, orang menghafal Quran, tebal Quran itu. Quran itu tebal sekali. Anak pada waktu ngamalkan Quran itu jadikan dibalik seluruh. Yang besar, dan gimana menyelesaikan Quran yang seperti secara psikologi dia akan punya azam. Maka pada saat menghafal Quran, orang tuanya punya azam, ibunya punya kekuatan, anaknya ayo dipompa lagi, kasih semangat lagi. Begitu sudah kuat, bisa menghafal Quran. Yang lain berarti mudah. Maka dari situ orang yang menghafal Quran itu biasanya mengatasi masalah apapun itu selesai. Kemudian program-program besar Quran yang besar, kalau anzalna hadzal Quran ala jabal, wah itu khosya dengan pertolongan Allah mampu. Berarti saya fisika gampang, fikih gampang, hadis gampang. Itulah orang yang sedang menghafal Quran terinstal yang semula EQ-nya 95 menteri gitu ya, bisa sampai 200. Itu karena apa? Terinstal dari Quran. Kemudian sabar, teliti, dia ngapal orang sering nangis, saya juga pernah nangis atau sedangan. Sosok yang lain yang ngapalin yang nangis, orang tuanya tidak akan nangis, nangis bertobat. Kemudian manajemen waktu tentu menghafal Quran tidak akan mampu kecuali orang yang mampu memanage waktu. Saya dapat video dari Ustaz Mumin selalu murojaah dimanapun dan kapanpun dalam perjalanan. Ini perlu kesabaran dan ketabahan. Manajemen waktu. Kemudian seni tentu anak adik-adik tadi saat menghafal Quran jiwanya akan menjadi jiwa yang sumringah, yang mempunyai jiwa ini yang bercahaya, tilawahnya enak. Maka orang yang menghafal Quran itu cenderung disukai oleh orang, gitu ya. Yatim yang punya anak cenderung disukai oleh orang karena punya ilmu mahabbah. Serius ini
orang yang menghafal Quran itu akan mudah berperan di masyarakat. Karena dia sudah tadi itu oleh publik. Hafid na'am, ahlan wa sahlan. Malah kita dulu orang Indonesia itu saat ketemu di Damas ke daerah Aleppo, Halam misalnya, hafid na'am langsung ditaruh di atas meja, yang dicium bukan tangannya, dipulin. Ya Allah, siapa puna, katanya. Wah, orang Arab, kita kalah. Doa ini mau bilangnya pesek. Dilihat, ditonton, kita jadi enak. Dibawa kemana-mana, kasih makan, kemudian ditonton lagi. Ya Allah, semuanya. Ini orang-orang ahli Quran itu memang ujung, ya. Kemudian kecintaan manusia kepada ahli Quran. Itu kemudian kepemimpinan akan muncul di situ para pemimpin dan dalam hadis, kemudian keberkahan, keuangan dan harta. Ini menarik dari kesenja yang berada di sini. Kalau kamu mendirikan pesantren Quran, dengan Quran nanti Allah akan mempermudah rezekinya. Tidak tahu jalannya dari mana. Ya, kalau nanti mendirikan tetap sudah pakai Quran. Kemudian yang terakhir adalah pertolongan dari wali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini menjadi pengawal prospek bagaimana para penghafal Al-Quran, anak-anak kita ini berkaitan mereka dengan Al-Quran. Setelah itu mereka akan mendapat kekuatan rohani, kekuatan psikologi, kekuatan sosiologi, dan juga masa depan sebagaimana Al-Quran Rasul. Saya kira demikian, dan kita akan mendengar lebih lama dari satu biasa tentang konsep kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.